Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Tariq Abdullah Ahmad Al-Fahrezi dengan NIM 2004411001121, program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan Ibu dosen Ibu Sofia Hardi Eskom MT. Saya dari kelas 2C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi IP versi 4. Sebelum ke pengertian IP versi 4, nah kita harus tahu dulu apa itu IP. IP atau yang kita dikenal dengan Internet Protocol adalah protokol jaringan yang menyediakan pengalamatan untuk setiap host dalam jaringan komputer. IP merupakan protokol yang bekerja pada layer 3 yaitu network layer. Kemudian, apa itu IP address? IP address adalah deretan angka biner berukuran 32 bit atau 128 bit yang digunakan sebagai alamat suatu perangkat dalam jaringan komputer. Jika dalam kehidupan nyata, IP address bisa diibaratkan sebagai alamat rumah yang dibutuhkan saat mengirim surat atau barang. Nah, saat ini terdapat dua jenis IP address, yakni IP address versi 4 atau biasa disebut IPv4 dan IP address versi 6 atau yang biasa disebut IPv6. Dan yang akan kita bahas di sini adalah IP versi 4. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kan tadi ada bit kan? Nah, apa itu bit? Bit adalah satuan data digital. Kalau di kehidupan nyata ada meter sebagai satuan panjang, gram untuk satuan massa, dan sebagainya. Nah, kenapa harus bit? Karena komputer hanya bisa membaca data digital berbentuk binary, yaitu angka 0 dan 1. Meskipun data yang kita lihat berupa gambar, teks, video, dan sebagainya, tapi data itu akan diubah ke binary, angka 0 dan 1. Saat diproses komputer entah itu mau dieksekusi, ditransfer, atau yang lainnya. Nah, satu bit itu sama dengan satu digit angka biner, entah itu 0 atau 1. Apabila jika 2 bit, berarti ada 2 digit angka biner. Apakah itu? Misalkan 00, 01, 10, atau 11. Nah, IPv4 ini panjangnya 32 bit, artinya ada 32 angka biner. Akan tetapi, agar mempermudah user atau kita ini manusia sebagai usernya, dalam penulisannya digunakanlah bidang desimal antara 0 sampai 9 dan setiap oktet dipisahkan dengan tanda titik. Nah, contoh IPv4 adalah 192.168.10.1. Nah, langsung ke intinya struktur IPv4. Internet Protokol versi 4 atau IPv4 adalah pengalamatan IP berukuran 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Jadi, setiap oktet terdiri dari 8 bit yang setiap oktet dapat dikonversi ke dalam bilangan desimal. Dalam format pengalamatannya yang digunakan dikenal dengan istilah dotted decimal notation. Nah, nilai minimum masing-masing oktet adalah 0 dan maksimum adalah 1. Sehingga apabila minimal adalah 0 dan maksimal adalah 255. Kemudian, IP ini adalah salah satu protokol inti dari metode internet networking berbasis standar di internet dan jaringan paket switch lainnya. IPv4 adalah versi pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. Nah, IPv4 masih merupakan sebagian besar lalu lintas internet saat ini. Meskipun penerapan protokol penerus IPv6 sedang berlangsung, IPv4 dijelaskan dalam publikasi IETF RFC 791 pada bulan September tahun 1981. Kemudian menggantikan definisi sebelumnya, yakni RFC 760 pada bulan Januari 1980. Kemudian tabel di atas adalah contoh pembagian oktet alamat IP dalam bentuk desimal dan biner.
dalam IP address ada istilah-istilah seperti ini, yaitu network ID, host ID, broadcast ID, network mask atau netmask, dan prefix. Nah, network ID ini digunakan sebagai alamat jaringan. Kemudian ada host ID. Host ID itu IP yang digunakan sebagai alamat suatu perangkat, seperti router, PC, dan lain-lain. Sedangkan broadcast ID adalah IP yang digunakan untuk mengirim ke semua host. Kemudian netmask atau network mask, penulisannya seperti format penulisan IP. Dan netmask ini digunakan untuk menentukan nilai network ID dan biasa disebut juga subnet mask. Nah, contohnya yaitu 255.255.255.0 dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu prefix. Prefix itu adalah angka yang mewakili nilai netmask. Contoh ada IP 192.168.1.28 Nah, penulisan garis miring 16 menandakan IP tersebut prefixnya yaitu 16, yang artinya 16 bit pertama IP tersebut adalah network ID. Kemudian jika ditulis dalam format IP menjadi 255.255.0.0 gitu. Kemudian yang kedua itu pembagian kelas IP v4. Untuk memudahkan proses administrasi IP address itu dibagi dalam kelas-kelas, yakni ada 5 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Nah, berdasarkan kelasnya, kan IP itu dibagi menjadi 5 ya. Berikut adalah tampilannya atau tampilan kelas-kelas yang ada di IPv4. Nah, kemudian untuk kelas A. Nah, di dalam kelas A itu terdiri dari alamat-alamat kelas A diberikan untuk jaringan skala besar. Nomor urut bit tertinggi di dalam alamat IP kelas A selalu diset dengan nilai 0. 7 bit berikutnya untuk melengkapi oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhir mempresentasikan host identifier ini mengizinkan kelas A memiliki hingga 126 jaringan dan 16.777.214 host tiap jaringannya. Alamat dengan oktet awal 127 tidak diizinkan karena digunakan untuk mekanisme interprocess communication atau yang biasa disebut IPC di dalam mesin yang bersangkutan. Kemudian untuk yang kelas B, nah kelas B ini alamat-alamat kelas B dikhususkan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B selalu diset ke bilangan biner. Bit berikutnya untuk melengkapi 2 oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. 16 bit sisanya 2 oktet terakhir mempresentasikan host identifier kelas B dapat memiliki 16.384 network dan 65.534 host untuk setiap networknya. Kemudian yang kelas C. Kelas C ini alamat digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama di dalam oktet pertama alamat kelas C selalu diset ke nilai biner bit selanjutnya. Nah, untuk melengkapi 3 oktet pertama dan membentuk sebuah network identifier, 8 bit sisanya sebagai oktet terakhir akan mempresentasikan host identifier. Ini memungkinkan pembuatan total 2.097.152 buah network dan 254 host untuk setiap networknya. Kemudian untuk yang kelas D, ini disediakan hanya untuk alamat-alamat IP multicast sehingga berbeda dengan 3 kelas di atas. Nah, 4 bit pertama di dalam IP kelas D selalu diset ke bilangan biner. Bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Nah, untuk lebih jelas mengenai alamat ini, lihat pada bagian alamat multicast IPv4. Kemudian yang terakhir itu kelas E. Alamat IP kelas E itu disediakan sebagai alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan dan dijarangkan untuk digunakan pada masa depan. 4 bit pertama selalu diset kepada bilangan biner. Bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host.
Berikut adalah tabel mengenai IP, kelas-kelas IP address. Kalau dilihat dari oktet pertamanya. Berikut, kalau kelas A dari 1 sampai 126. Kemudian kelas B dari 128 hingga 191. Dari kelas C dari 192 hingga 223. Untuk kelas D dari 224 sampai 239. Kemudian untuk yang kelas E itu dari 240 hingga 255. Kemudian mungkin ada yang bertanya, yang tadi saya kan menjelaskan tentang unicast atau multicast. Nah, apa sih unicast, multicast, dan broadcast? Nah, unicast itu adalah alamat IP yang digunakan pada setiap host atau perangkat untuk saling berkomunikasi point to point atau one to one. Kemudian yang kedua itu multicast. Multicast adalah alamat yang digunakan untuk mengirim paket ke beberapa host yang sama-sama listen di IP multicast group yang sama atau one to many. Biasanya digunakan pada protokol routing. Kemudian yang terakhir itu broadcast. Broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket ke semua host one to all. Kemudian yang ketiga itu IPv4 reserve address. IPv4 juga mempunyai alamat IP yang reserve atau istilahnya sudah dipesan. Alamat ini tidak digunakan pada pengalamatan pada umumnya, hanya digunakan di area lokal tertentu dengan tujuan tertentu. Berikut ini range IP reserver. Kemudian yang keempat ada IPv4 private address. Nah, selain itu ada juga istilah IP private. Karena di internet banyak sekali komputer yang terhubung, maka disediakan IP private yang digunakan pada jaringan yang tidak terhubung langsung ke internet. Biasa disebut jaringan lokal. Jadi, IP private adalah IP yang disediakan khusus untuk digunakan pada jaringan lokal. Range IP private dapat dilihat di tabel berikut ini. Nah, tabel di atas adalah IP private. IP kelas A, B, dan C yang tidak termasuk IP di atas disebut IP public. Nah, IP public itu IP yang digunakan di jaringan internet, menghubungkan beberapa ISP dan server di internet sehingga bisa diakses secara publik. Nah, jadi kesimpulannya, alamat IP versi 4 atau IPv4 sering disebut dengan artinya itu sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan atau TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Nah, IP address adalah adalah deretan angka biner antar 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai IPv4 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.